Hello guys, welcome to brand new e-learning of sepak bola futsal UGM. Dalam e-learning ini kita akan membahas tentang aspek football management maupun teknis, taktik, dan apapun itu. Di episode kali ini kita akan membahas tentang scouting. Scouting akhir-akhir ini sangat penting bagi tim untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas di dalam tim untuk merengkuh juara. Semakin banyak pemain yang berkualitas, semakin bagus untuk kita untuk menjuarai semua piala. Jadi scouting yang baik itu sebenarnya kita staff turun sendiri ke lapangan. Bagaimana kita mencari tahu, bagaimana kita mengidentifikasi pemain. Kali ini saya akan membahas tips-tips scouting dari apa yang saya telah ambil dari lesson Football Association England dalam course saya lisensi 1. Jadi sebenarnya scouting itu tujuannya apa sih? Tujuannya adalah mengidentifikasi pemain yang memiliki potensial untuk mencapai advance levelnya. Jadi untuk lebih gaining experience, bagaimana dia bisa membantu tim di level tertinggi dia. Jadi sebagai scouters itu bisa dikatakan sebagai orang yang turun ke lapangan scouting. Kita harus memiliki kacamata yang luas, bukan hanya helikopter view di atas permukaan seperti bagaimana dia performa di lapangan, tapi harus melihat deep, lebih jauh lagi kacamatanya, seperti bagaimana komitmen dia untuk berlatih maupun bermain, desire to play, bagaimana dia mengatasi kekalahan. Intinya psikologi juga dilihat dan emosi. Nah, responsibilitas kita atau tanggung jawab kita sebagai scouter itu apa sih? Yang pertama itu untuk observasi pemain baru. Yang kedua untuk melihat detail-detail apa yang dibutuhkan klub dan apa yang bisa kita cari ke bawah. Lalu yang terakhir adalah membuat final decision atau keputusan final tentang potensial pemain. Saat kita turun ke lapangan, ada 3 aspek yang penting. Aspek untuk diri kita sebagai scouters, yaitu prinsip observe, repeat, dan decide. Dalam observe itu kita seperti halnya yang kalian tahu, scouters itu melihat fisik, skill, komunikasi, psikologi, dan lain-lainnya yang terlihat di lapangan. Setelah observe, lalu repeat, melihat kemampuan lain pemain. Atau kita lihat di atas lapangan tuh hanya terlihat skill. Kita harus lebih mendetail dan nalar kita dibawa lebih jauh. Bagaimana pemain itu kuat di aspek skill, lalu kuat di aspek yang lain seperti komunikasi, decision making, dan sosial dia, bagaimana dia berinteraksi dengan sesama. Dan yang ketiga adalah decide, bagaimana kita menentukan bahwa ini pemain potensialnya bagus. Dari observe dan repeat itu sudah membuat fondasi untuk diri kita sendiri, untuk bagaimana kita menentukan pemain. Jadi observe, repeat, decide itu sangat penting. Langkah-langkah ini sangat penting untuk bagaimana fondasi kita sebagai scouters itu kuat dan bisa melihat dengan kacamata yang banyak. Nah, sebelum kita turun ke lapangan itu kita harus punya akses informasi. Jadi ya balik lagi, observe-nya tapi ini di luar lapangan. Bagaimana kita crawling data dari berbagai informasi seperti orang-orang,
seperti fans atau media sosial, Instagram, web. Kita melihat dia tuh posisinya apa, dia tuh kelebihannya apa. Jadi itu seperti insight pertama. Dan selanjutnya setelah mempunyai akses informasi, kita menentukan standar apa yang kita punya, standar dalam kita memilih pemain. Bagaimana kita memilih sesuai dengan kemauan pelatih, kemauan direktur. Jadi kita harus menjustifikasi standar. Seperti misalnya pelatih minta pemain yang bisa crossing. Nah, kita memasukkan aspek skill dalam salah satu penilaian kita. Atau misalnya direktur teknik minta ada pemain yang ini leadershipnya tinggi. Nah, kita lihat di dalam aspek psychological and socialnya. Masuk ke modul kedua, yaitu tentang moral atau kode etik. Nah, di FA sendiri tuh sangat ketat. Dia tuh punya kode etik yang tinggi dan mencerminkan profesionalisme dan respect to each other. Jadi ada empat conduct, FA conduct. Yang pertama adalah bring ID, membawa ID card. ID card adalah salah satu tanda keprofesionalan kita sebagai scouters. Bagaimana itu juga bisa gain respect dari orang, dan kita lebih dihargai, dan kita lebih tahu orang-orang tahu kita tuh scouters. Jadi pemain tuh lebih semangat gitu dan mau dilihat. Selanjutnya professional manner kita di lapangan juga nggak boleh mencela-mencela. Jadi manner itu menyangkut sikap, bagaimana kita bersikap di lapangan. Interaksi kita sebagai profesional itu harus dijunjung juga. Bagaimana kita ngobrol dengan fans lain, bagaimana kita ngobrol dengan bos, bagaimana ngobrol dengan pemain itu diatur. Yang ketiga itu jangan negosiasi di luar lapangan. Kita negosiasi harus dengan klubnya atau dengan fakultasnya. Jadi bos fakultas atau ketua fakultas tahu bahwa pemainnya kita pantau dan kita negosiasi di sana. Jadi 3 pihak, dari pihak klub atau fakultas, pemain, dan kita. Jadi lebih profesional dan lebih lebih apik lah, nggak membuat fitnah juga di luar. Yang keempat, transparan. Biasanya kan ada ini uang amplop yang suka didapat oleh scouters. Nah, itu kita jangan sampai kita terpengaruh, karena profesionalitas kita menentukan bagaimana tim kita sebagai perwakilan dari tim juga membawa nama baik dari tim kita. Jadi transparan penting, sangat penting. Lanjut ke modul ketiga, yaitu plan, do, review. Plan, do, review adalah aspek yang lebih teknis sih, ke arah teknis. Bagaimana kita berlaku di lapangan. Jadi yang pertama, plan itu sebenarnya kita menentukan apa sih tujuan kita turun ke lapangan ini, apa pemain yang kita cari. Dan aspek teknis plan ini lebih ke arah juga bagaimana kesiapan kita untuk turun ke lapangan, seperti data-data, perlengkapan kita seperti ID card, baju rapi, pulpen, notes, dan perizinan kita ke klub atau penyelenggara kompetisi. Kita hadir sebagai scouters dan meminta diinformasikan bahwa kita hadir, dan pemain kalau bisa bermain dengan show off skillnya. Lalu kedua itu do, follow your plan. Jadi bagaimana kita scouters di lapangan itu stick to the plan, sesuai arus yang sudah kita canangkan. Intinya di lapangan kita selain
melihat pemain, profesionalitas juga dijunjung, jangan sampai kita distract player juga. Intinya manner, lebih ke arah manner dan observation di do itu. Dan ketiga di review, mengevaluasi apa yang kita dapat, dan untuk decision terakhir kita final, siapa yang mau diambil, siapa yang akan dinegosiasikan. Tiga itu plan, do, review itu penting ya. Jadi you must plan, after plan you do, and you review, evaluation what you have mistake. Lalu di dalam kita sebagai scouters itu mempunyai key point yang langsung nyorot ke pemain. Yang pertama itu bagaimana reaksi dia ketika diberi input oleh coach atau feedback. Apa responnya, apakah dia mendengarkan, body language-nya gimana, eye contact-nya gimana. Itu salah satu aspek sosial dan psikologikal juga. Lalu kedua, bagaimana dia interaction with team secara personal. Yang penting itu secara personal, bagaimana kelakuan dia, apakah dia diam aja atau dia memberi motivasi. Selanjutnya yang ketiga itu decision making abilities, bagaimana dia decision making secara dia teknis skill ataupun secara emosional dia, bagaimana dia menghadapi konflik atau dia sebagai conflict resolution. Lalu keempat adalah respon terhadap feedback. Banyak pemain yang nggak mau diomongin, nggak mau dikasih tahu, merasa paling benar. Itu kita harus pantau juga, jangan sampai kita salah pilih pemain. Malah kalau kita salah pilih pemain itu malah merusak komposisi yang ada di tim kita. Jadi behavior itu penting, jelas. Dan terakhir itu adalah range of technical skill. Jadi aspek teknis apa yang dia miliki, misalkan dari passing, attacking, defending, itu berapa persenan sih yang dia mampu, kita harus catat. Jadi harus detail, dia bisa passing akurat berapa, bagaimana dia nyundu, bagaimana shooting, defending, attacking, itu penting. Pokoknya dari 5 aspek key point itu kita lebih singkatnya kita akan implementasikan di observation kita itu bakalan melihat pokoknya tahapnya ada 3, yaitu dari warm up, match, sama after match. Jadi kita tuh harus jelas detail. Dari warm up kita lihat, terus bagaimana dia bermain, dapat jadi starting 11 atau jadi subs. After match bagaimana emosi dia, apakah menerima kekalahan atau terlalu sombong, itu penting sekali. Intinya itu. Lalu di dalam modul 4, sekarang beranjak ke modul 4, yaitu FA sendiri menentukan 4 corner aspek yang dilihat dari pemain, yaitu technical, physical, psychological, and social. Technical itu bagaimana kita sebagai scouters itu harus recognize, mengenali skill mereka. Lalu untuk physical, bagaimana pemain berproses dalam permainan, seperti kelelahannya dia, menang duel bola, body charge. Lalu untuk psikologikal itu bagaimana pemain, interaksi pemain, dan kognisi pemain itu menentukan di dalam aspek psikologikal. Yang terakhir social itu bagaimana dia working with other people, interaksi dia, bagaimana bersikap.
Kalau kita detailkan 4 corner itu, yang pertama dari technical itu dia melihat ability to find supporting position, bagaimana dia paham posisi dia, apa yang dia bisa lakukan di posisi ini, dan lebih lanjutnya dia bagaimana dia paham attack dan defense, timing, intinya momentum di masalah technical. Lalu di psychological itu lebih ke arah bagaimana dia recover after dia bikin kesalahan, emosi dia, dan seperti kekreatifan dia memegang bola. Dan aspek-aspek psikologi itu lebih ke arah ke ini sih, mental, bagaimana kekuatan dia di lapangan secara emosional, atau bagaimana dia dealing with kekalahan atau kesalahan. Kalau aspek fisik itu kita melihat bagaimana body dia berefek ke permainan, bagaimana ability dia, kekuatan badan, seperti kekuatan dia bermain 90 menit, berapa menit, itu dihitung benar-benar. Dan juga ke arah skill jump, bagaimana dia lompat bisa sundulan, bisa dia lari, gimana caranya dia merebut bola dengan cara bodinya dia. Pokoknya aspek tentang kekuatan tubuh. Lalu yang sosial yang terakhir itu bagaimana dia mendemonstrasi leadership, communication skill, interaksi dia dengan orang lain, bagaimana kelakuan dia di lapangan. Seperti biasanya kan ada yang pemain cenderung diam saat di lapangan, nggak main gestur, atau dia nggak ngomong minta bola. Itu penting juga apa yang kita cari dan yang hadir di lapangan itu. Aspek sosial berpengaruh juga meningkatkan leadership, meningkatkan mental tim sebenarnya. Bagaimana dia sebagai pemain bisa memotivasi dan sebagai lead di dalam tim. Itu sih, itu yang paling, ya itu penting. 4 aspek itu penting untuk kita, kacamata kita melihat scouting. Intinya scouting ini rumit dan penuh challenge sih, kita sebagai scouters itu dituntut dari tim untuk mencari, kita anggapan sebagai perwakilan. Jadi perwakilan dan decision maker atas potensial pemain. Kita harus teliti bagaimana kita melihat skill, bagaimana lihat psikologi, sosial. Ini sangat berpengaruh sekali kepada tim kita. Apabila kita memilih pemain yang salah dan tidak sesuai filosofi tim, maka jelas gak akan pengaruh dan malah mungkin akan membuat down tim, performan untuk tim kita sendiri. Jadi sebagai penerima mandat kita harus melakukan dengan baik apa yang telah dimandatkan dan mempersiapkan semuanya untuk kematangan kita di lapangan sebagai scouters. Nah, urgensi scouting ini penting banget ya, apalagi di fakultas, di sepak bola kampus. Scouting yang merata ke fakultas-fakultas itu malah memudahkan dan memanfaatkan sumber daya yang telah ada. Jadi kita nggak usah mikirin PBU, bagaimana kita ngambil dari luar, bagaimana pendaftaran. Kita intinya memanfaatkan resource lokal dalam kita sendiri. Intinya scouting yang baik itu disandingi dengan kompetisi yang baik di internal, kompetisi yang rutin, kompetisi dengan teknis dan peraturan yang baik itu sangat menunjang scouting kita. Biasanya kan di fakultas ada acara tahunan, bagaimana dia melawan antar departemen. Nah, kita tuh turun ke situ jadi pengamat dan melihat ada nggak potensi yang bisa kita bawa ke timnas
kampus kita. Nah, kita turun ke lapangan, turun ke kompetisi itu, lihat dengan 4 aspek tadi, teknik, psikologi, sosial, dan satu lagi apa tadi itu pokoknya fisikal. Intinya kita dengan ilmu yang sudah saya jabarkan tadi dibawa ke kompetisi kampus sebagai teori kita melihat pemain. Nah, setelah itu kita negosiasi dengan pihak fakultas atau pihak departemen dan pemain, kita bawalah ke timnas kita untuk latihan dan ikut kompetisi. Sebenarnya di fakultas itu kelemahannya mereka tuh jarang latihan rutin. Nah, sebagai timnas atau UKM kita tuh memfasilitasi untuk bagaimana dia repetisi latihan, bagaimana dia communication skill yang lebih intensif lagi. Jadi scouting itu penting. Bukan cuma kita dapat rekomendasi dari pemain senior atau dari orang-orang lain ya. Kita perlu juga untuk melihat kualitas langsung di lapangan. Kadang-kadang omongan dari orang-orang itu setengah benar. Nah, dari setengah benar itu pembuktiannya dengan cara scouting. Itu ilmu yang saya bisa jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani bisa pasti produktif. Football and futsal unity the society. Peace out. Bye.